Ada satu kalimat yang sampai hari ini masih terdengar di mana-mana. Mungkin kalian juga pernah mendengarnya. Coba Indonesia dulu dijajah Inggris, bukan Belanda. Mungkin sekarang kita sudah jadi negara maju. Tapi sebelum kita percaya begitu saja pada anggapan itu, ada satu fakta sejarah yang menarik untuk dilihat. Ini adalah Thomas Stamford Raffles. Dia pernah memimpin Jawa sebagai letnan gubernur ketika Inggris mengambil alih pulau ini dari tangan Belanda. Ya, Nusantara sebenarnya pernah berada di bawah kekuasaan Inggris. Antara tahun 1811 sampai 1816, Inggris benar-benar mengambil alih Jawa dari tangan Belanda dan memerintah selama 5 tahun penuh. Jadi pertanyaannya, bagaimana kalau Indonesia dijajah Inggris? Sebenarnya bukan sekedar penggandaian, karena Nusantara pernah mengalaminya. Dan dari semua itu, kita akan sampai pada satu pertanyaan yang lebih besar. Benarkah penjajah yang dianggap lebih baik otomatis bisa membuat sebuah negara menjadi maju? Dan di video ini, kita akan menelusuri semua itu bersama. Sebelum kita bicara soal Raffles, perhatikan peta ini. Bukan warnanya, bukan batas-batasnya, tapi skalanya. Di abad ke-19, British Empire menguasai hampir seperempat daratan di seluruh planet ini. Lebih dari 400 juta manusia dari berbagai ras, bahasa, dan budaya hidup di bawah satu bendera yang sama. Bendera yang tidak pernah mereka pilih. Sejarawan sering menyebutnya sebagai kekaisaran terbesar yang pernah ada. Tapi ada satu hal yang lebih konsisten dari sekedar ukurannya. Dimanapun Inggris mendirikan kekuasaannya, ada satu hal yang selalu ikut mereka bawa. Ekspansi British Empire. Pada intinya adalah operasi bisnis berskala benua. Nah sekarang, kita masuk ke awal abad ke-19. Dan situasinya sedang sangat tidak stabil. Napoleon Bonaparte sedang mengubah peta Eropa secara paksa. Satu persatu kerajaan di benua itu berteguk lutut. Belanda pun tidak luput. Ketika Napoleon Bonaparte menunjuk adiknya sendiri, Louis Bonaparte, sebagai Raja Belanda, implikasinya langsung terasa sampai ke ujung dunia. Begitu Belanda menjadi bagian dari Prancis, seluruh koloni Belanda, termasuk Hindia Belanda, otomatis berpindah status di mata Inggris, dari tetangga menjadi musuh. Dan bagi Inggris yang sudah terlatih membaca peluang, ini bukan krisis, ini adalah undangan. Tapi perlu aku luruskan satu asumsi yang sering muncul. Inggris bukan tiba-tiba datang dari jauh dan menemukan Asia Tenggara. Mereka sudah ada di sini jauh sebelum invasi ke Pulau Jawa terjadi. Sejak 1685, lebih dari satu abad sebelumnya, mereka sudah membangun benteng di Bengkulu. Dalam sebuah pos yang mereka sebut sebagai British Bencoolen, Raffles sudah mempersiapkan diri sejak 1805. Dia bertugas di Penang, mengamati, belajar bahasa Melayu, dan perlahan-lahan membangun argumen bahwa Jawa adalah aset strategis yang terlalu berharga untuk dibiarkan di tangan Belanda yang sedang lemah. Rencananya pun dieksekusi pada 1811. Pasukan Inggris mendarat di Cilincing, pantai utara Batavia, dan yang terjadi kemudian cukup mengejutkan. Bukan karena pertempuran yang sengit, tapi justru karena Batavia jatuh begitu cepat. Dan kemudian Raffles resmi menjadi letnan gubernur Jawa. Dan disinilah aku ingin kalian berhenti sejenak, karena di titik ini banyak orang mulai membayangkan skenario yang berbeda, bahwa mungkin di bawah tangan Raffles, Pulau Jawa akan bergerak ke arah yang lebih baik, bahwa mungkin ada sesuatu yang berbeda dari penjajah sebelumnya. Tapi sejarah tidak bekerja berdasarkan niat yang terdengar baik. Sejarah bekerja berdasarkan apa yang benar-benar terjadi. Dan apa yang terjadi setelah Raffles berkuasa, itu yang akan kita bongkar selanjutnya. Aku ingin kalian fokus ke satu tanggal ini, 20 Juni 1812. Atas instruksi langsung Raffles, pasukan gabungan Inggris, tentara Eropa, dan India menyerbu keraton Yogyakarta. Bukan mengepung dari jauh, bukan sekedar mengancam, mereka menyerbu masuk. Raffles menuntut keraton menyerah saat itu juga. Tapi Sultan Hamengkubuwono II tidak pernah menyerah. Dia justru balik menuntut Inggris yang mundur. Perundingan buntu, dan perang pun pecah. Puluhan ribu prajurit Jawa mati-matian mempertahankan kedaulatan Yogyakarta. Dan pada akhirnya, Inggris menang. Inilah yang perlu kalian perhatikan benar-benar. Kemenangan itu tidak dipakai untuk membangun. Kemenangan itu dipakai untuk merampok. Sekitar 7.000 manuskrip dari Keraton Yogyakarta dibawa ke Inggris. Ini bukan klaim tanpa dasar. Pada tahun 2010, keberadaan manuskrip-manuskrip itu masih tercatat di sana. Raffles juga membawa pulang sedikitnya 20 ton harta berupa pusaka-pusaka Jawa. Benda-benda yang bagi masyarakat Jawa bukan sekedar benda berharga, tapi bagian dari identitas mereka. Dan ini yang perlu aku garis bawahi. Selama hampir 200 tahun Belanda berada di Pulau Jawa, mereka tidak pernah secara langsung menyerbu keraton seperti itu. Ini bukan berarti Belanda lebih baik, jangan salah paham. Tapi ini fakta menunjukkan bahwa Raffles dalam waktu yang jauh lebih singkat justru melampaui batas yang bahkan Belanda pun tidak berani sentuh. Di luar penjarahan yang kasat mata itu, ada dampak lain yang lebih senyap, tapi sama mematikan. Raffles memberlakukan sistem sewa tanah, atau yang dikenal sebagai land rent system. Dan dalam teorinya, sistem ini terdengar modern. Petani menyewa tanah dari pemerintah, membayar pajak sesuai hasil panen. Tapi di lapangan, pajak yang ditetapkan terlalu tinggi. Banyak petani Jawa tidak punya cukup dari panen, apalagi membayar sewa. Mereka terlilit utang, dan utang itu mengikat mereka lebih dalam. Jadi
Tapi kita sudah punya gambaran sekarang. Dalam 5 tahun kekuasaan Inggris di Jawa, dari 1811 hingga 1816, yang ditinggalkan bukan sekolah, bukan rumah sakit, bukan juga jalan. Yang ditinggalkan adalah luka. Apakah Indonesia akan semaju Singapura atau Malaysia jika dijajah Inggris lebih lama? Pertanyaan ini perlu dijawab secara serius. Coba perhatikan peta Afrika ini. Benua ini memiliki banyak negara yang pernah menjadi koloni Inggris seperti Nigeria, Zimbabwe, Zambia, dan Malawi. Negara-negara tersebut berada di bawah kekuasaan Inggris selama puluhan tahun, bahkan sebagian di antaranya lebih dari 1 abad. Lalu bagaimana kondisi mereka saat ini? Banyak yang masih menghadapi tingkat kemiskinan yang tinggi, ketimpangan ekonomi yang lebar, serta ketidakstabilan politik yang harus terus berulang dari generasi ke generasi. Fakta ini menunjukkan bahwa menjadi koloni Inggris bukanlah jaminan sebagai negara akan maju. Dengan kata lain, lamanya penjajahan Inggris tidak secara otomatis menentukan keberhasilan suatu bangsa. Lalu, bagaimana dengan Singapura? Inilah contoh yang paling sering digunakan dalam perdebatan seperti ini. Namun ada beberapa hal yang perlu diluruskan. Kemajuan Singapura tidak bisa dijelaskan hanya dengan alasan bahwa negara itu pernah dijajah Inggris. Keberhasilan Singapura lebih banyak ditopang oleh 3 faktor utama. Kepemimpinan yang kuat dan disiplin di bawah Lee Kuan Yew, kemudian letaknya sangat strategis sebagai jalur perdagangan, serta kebijakan ekonomi yang mampu menarik dan mengelola investasi asing. Dengan kata lain, kemajuan Singapura bukanlah hasil otomatis dari warisan kolonial Inggris. Sebagian besar keberhasilan tersebut dibangun melalui keputusan dan strategi yang dijalankan oleh pemerintah Singapura setelah merdeka. Malaysia pun memiliki cerita yang serupa. Perkembangan ekonominya tidak semata-mata ditentukan oleh masa kolonial, melainkan oleh berbagai kebijakan pembangunan, stabilitas politik, serta keputusan strategis yang diambil setelah negara itu memperoleh kemerdekaan. Karena itu, jika kita melihat pengalaman Singapura dan Malaysia secara mendalam, kita akan menemukan bahwa faktor penentu kemajuan bukanlah siapa yang pernah menjajah mereka, melainkan bagaimana negara-negara tersebut mengelola peluang dan menentukan arah pembangunan mereka. Sekarang, mari kita masuk ke skenario what if untuk Indonesia. Jika Inggris menjajah Indonesia lebih lama, apa yang mungkin akan berbeda? Ya, bisa jadi masyarakat Indonesia akan lebih fasih berbahasa Inggris. Sistem hukum yang digunakan mungkin mengikuti tradisi common law, bukan civil law seperti yang berlaku saat ini. Ada pula kemungkinan Indonesia menjadi bagian dari persemakmuran seperti sejumlah bekas koloni Inggris lainnya. Namun pertanyaan yang paling penting adalah, apakah semua hal tersebut secara otomatis akan membuat rakyat Indonesia lebih sejahtera? Sejarah menunjukkan bahwa jawabannya tidak sesederhana itu. Banyak negara yang pernah berada di bawah kekuasaan Inggris selama puluhan tahun bahkan ratusan tahun, tetapi tetap menghadapi berbagai tantangan seperti kemiskinan dan ketidakstabilan politik. Karena itu, faktor yang menentukan kesejahteraan suatu bangsa bukan hanya siapa yang pernah menjajahnya, melainkan bagaimana negara tersebut mengambil keputusan setelah kemerdekaan. Kita dapat melihat gambaran tersebut dari periode pendudukan Inggris antara tahun 1811 hingga 1816. Fokus utama mereka bukanlah membangun fondasi kemajuan jangka panjang bagi penduduk setempat, melainkan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Hasil bumi diambil, termasuk manuskrip serta artefak penting, dibawa keluar dari Nusantara. Dengan kata lain, Indonesia tidak diberlakukan sebagai wilayah yang akan dibangun, melainkan sebagai koloni yang memberikan keuntungan bagi ekonomi Inggris. Pada akhirnya, kemajuan suatu bangsa lebih banyak ditentukan oleh apa yang terjadi setelah kemerdekaan. Tidak ada kolonialisme yang baik Belanda maupun Inggris datang ke Nusantara dengan tujuan yang sama, mencari keuntungan. Itu bukan opini, melainkan fakta yang dapat dilihat dari kebijakan dan jejak sejarah yang mereka tinggalkan. Dalam 5 tahun kekuasaan Inggris di Jawa, ribuan prajurit Jawa gugur, manuskrip dan harta berharga dibawa ke Inggris. Sementara, banyak petani terbebani oleh sistem sewa tanah. Itu adalah eksploitasi yang datang dengan wajah berbeda. Karena itu, anggapan bahwa Indonesia pasti akan lebih maju jika dijajah Inggris lebih lama tidak didukung oleh fakta sejarah. Karena pada akhirnya, kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh apa yang dilakukan setelah merdeka, bukan oleh siapa yang pernah menjajah mereka.